Assalamualaikum. Welcome back to our English class. Good morning, class. Today I will discuss the correct answer of the previous exercise about passive voice. So please sit down comfortably and enjoy this short video. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada hal-hal yang untuk kalian ingat. Siapkan alat tulis dan catat. Pertama adalah tentang subjek, to be past atau lampau, kemudian subjek bentuk pasif. Apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek adalah I, you, they, we, he, she, it, Kendra atau nama orang. Kemudian to be. Ingat, to be hanya ada 3, yaitu am, are, dan is. Dan masing-masing subjek memiliki pasangan to be-nya masing-masing. Dan to be juga memiliki bentuk lampau. Am, lampaunya ada was, were, are, will, is, was. Dan harus diingat juga tentang bentuk pasif dari setiap subjek. Apa itu passive voice? Passive voice juga dikenal dengan istilah passive sentence atau kalimat pasif. Pada umumnya terdapat 2 jenis kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Pada kalimat aktif, subjek yang menjadi fokus pada kalimat. Sementara pada kalimat pasif, objeklah yang menjadi fokus pada kalimat. Sebagai contoh, kalimat aktif. I eat rice. Saya makan nasi. I di sini adalah subjek yang menjadi fokus pada kalimat aktif. Sementara pada kalimat pasif, rice is eaten by me. Nasi dimakan oleh saya. Rice di sini sebagai objek dan sebagai fokus pada kalimat pasif. Selanjutnya, pengaplikasian passive voice ada present tense, present continuous tense, dan past tense. Present tense. Present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang merupakan kebiasaan. Tenses ini ditandai dengan penggunaan kata kerja pertama atau verb one. Selanjutnya present continuous tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Dan tenses ini ditandai dengan penggunaan kata kerja pertama ditambah partikel ing atau verb ing. Selanjutnya past tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi atau dilakukan di masa lampau. Dan tenses ini ditandai dengan penggunaan kata kerja kedua bentuk lampau atau verb to. Adapun yang menjadi rumus present tense adalah subjek, verb 1, objek. Pada kalimat aktif I eat rice, I di sini merupakan subjek dan eat di sini adalah verb atau kata kerja pertama. Sementara rice adalah objek. Present tense juga biasanya dilengkapi dengan kata keterangan atau adverb, yaitu kata keterangan waktu. Seperti every day setiap hari, every time setiap saat, every morning setiap pagi, dan lain sebagainya yang menyatakan kebiasaan. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah present tense menjadi kalimat pasif? Pada kalimat aktif I eat rice, rice merupakan objek, dan pada kalimat pasif, objek yang menjadi fokus utama. Dan berikut adalah rumusnya. Objek to be, verb 3 atau kata kerja ketiga, by, subjek bentuk pasif. Pindahkan objek di depan kalimat. Kemudian to be. Ingat, hanya ada 3 to be, yaitu is, am, dan are. To be am hanya untuk I atau saya. Berarti pilihan to be untuk rice hanya is atau are. Ingat, is adalah untuk tunggal, are adalah untuk jamak.
kita umpamakan rice ini tidak bisa dihitung, berarti kita umpamakan saja rice ini adalah tunggal. Maka to be yang digunakan adalah is. Selanjutnya menentukan kata kerja ketiga. Pada kalimat aktif I eat rice, kata kerjanya adalah eat. Nah, tapi eat ini adalah kata kerja pertama, sementara yang kita butuhkan adalah kata kerja ketiga. Apa itu kata kerja ketiga dari eat? Betul, eaten. Maka pindahkan saja eaten ke sini. By, cukup pindahkan saja di samping eaten. Selanjutnya adalah subjek bentuk pasif. Pada kalimat aktif I eat rice, I adalah subjek. Buka kembali catatan kalian tadi, apa bentuk pasif dari subjek I? Betul, yaitu me. Sekarang kita sudah punya kalimat lengkap. Rice is eaten by me. Nasi dimakan oleh saya. Berikutnya present continuous tense. Rumusnya adalah subject, to be, verb ing, dan object. Contoh kalimatnya, I am eating rice. Saya sedang makan nasi. I di sini merupakan subjek. Sementara am adalah to be dari I. Kata kerjanya adalah eat ditambah partikel ing. Jadinya eating. Dan rice di sini fungsinya sebagai objek. Pada present continuous tense juga biasanya dilengkapi dengan kata keterangan waktu atau adverb of time. Seperti now, sekarang, right now, sekarang ini, this time, saat ini, dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut sedang terjadi. Sekarang kita belajar tentang bagaimana mengubah kalimat present continuous tense menjadi kalimat pasif. Pada kalimat aktif I am eating rice, dan kita lihat rumusnya, yaitu objek, to be, being, verb 3, by, subjek bentuk pasif. Pada kalimat I am eating rice, yang menjadi objek adalah rice, maka pindahkan rice atau nasi di depan kalimat. Kemudian menentukan to be. To be hanya ada 3, is, am, dan are. Ingat, am itu hanya untuk I atau saya. Jadi untuk rice pilihannya ada is atau are. Is itu untuk tunggal dan are itu untuk jamak. Dan karena rice itu tidak bisa dihitung, maka kita umpamakan dia sebagai tunggal dan to be-nya adalah is. Selanjutnya pada kalimat present continuous tense ada partikel ing. Jadi pada bentuk pasifnya juga harus ada bentuk ing. Tapi kan tidak mungkin kita menambah kata kerja ketiga dengan ing. Oleh karena itu kita ganti dengan being. Selanjutnya menentukan kata kerja ketiga. Pada kalimat aktif I am eating rice, kata kerjanya adalah eat. Dan bentuk ketiga dari eat adalah eaten. Maka pindahkan saja kata kerja ketiga di samping being. Selanjutnya by cukup dipindahkan. Dan terakhir menentukan subjek bentuk pasif. Pada kalimat aktif I am eating rice, subjeknya adalah I. Dan ingat, apa bentuk pasif dari subjek I? Betul, me. Maka pindahkan me ke sini. Jadilah rice is being eaten by me, yang artinya nasi sedang dimakan oleh saya. Selanjutnya adalah past tense atau kalimat lampau yang memiliki rumus subjek, verb 2 atau kata kerja kedua, objek. Contoh kalimatnya I ate rice. Saya makan nasi. I di sini adalah subjek dan eat adalah kata kerja kedua dari eat atau makan.
rice di sini fungsinya sebagai objek. Dan biasanya pada kalimat past tense juga dilengkapi dengan adverb of time seperti yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan sebagainya, yang menyatakan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah kalimat past tense menjadi bentuk pasif. Pada kalimat aktif I ate rice, kita lihat rumus bentuk pasifnya, yaitu objek, to be bentuk past atau lampau, verb 3, by, dan subjek bentuk pasif. Objek pada kalimat aktif I ate rice adalah rice. Maka pindahkan kata rice di depan kalimat. Selanjutnya menentukan to be. Ingat, to be ada 3, yaitu is, am, dan are. Am itu hanya untuk I atau saya. Jadi untuk rice to be-nya hanya ada 2, yaitu is atau are. Is untuk tunggal dan are untuk jamak. Rice itu tidak bisa dihitung, jadi kita anggap dia tunggal. Jadi to be-nya adalah is. Namun karena ini bentuk past tense atau bentuk lampau, to be-nya juga harus past atau lampau. Lihat kembali catatan kalian bentuk lampau dari to be is. Ya, bentuknya adalah was. Taruh was di sini. Selanjutnya menentukan kata kerja ketiga. Kata kerja pada kalimat aktif I ate rice adalah ate atau makan. Nah, ate ini adalah kata kerja kedua, sementara yang kita butuhkan adalah kata kerja ketiga, yaitu eaten. Taruh eaten di situ. Selanjutnya by dipindahkan saja, dan terakhir menentukan subjek bentuk pasif. Pada kalimat aktif I ate rice, subjeknya adalah I, dan bentuk pasif dari I adalah me. Betul, sekarang pindahkan me-nya ke sini. Sekarang kita punya kalimat lengkap, rice was eaten by me, yang artinya nasi dimakan oleh saya. Kesimpulannya, pada kalimat I eat rice every day, lihat ada adverb every day di sini, setiap hari, berarti ini menyatakan kebiasaan. Dan kata kerjanya juga kata kerja pertama, eat. Selanjutnya tentukan objek, yaitu rice. Taruh rice di depan dan gunakan rumus present tense. Rice is eaten by me every day. Selanjutnya I am eating rice now. Now di sini adalah artinya sekarang, dan ada verb ing, berarti ini sedang terjadi. Tentukan lagi objeknya apa, yaitu rice. Betul, maka taruh rice di depan. Gunakan bentuk pasif untuk present continuous tense. Rice is being eaten by me now. I ate rice yesterday. Yesterday artinya kemarin, dan kata kerjanya pun kata kerja kedua, berarti ini adalah kalimat past tense atau lampau. Tentukan lagi objek kalimat ini apa. Betul, rice. Taruh rice di bagian depan dan gunakan rumus passive voice untuk past tense. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pada exercise yang pertama, yaitu she bakes cake every day, she baked cake yesterday, and she is baking cake now. Kalimat pertama, she bakes cake every day. Every day, setiap hari, berarti ini present tense. Coba lihat rumus passive voice untuk present tense apa. Objek to be, verb 3 by subjek bentuk pasif. Objek pada kalimat tersebut adalah cake. Selanjutnya tentukan to be. Ingat, to be itu hanya ada 3, is, am, dan are. Cake ini kue, bentuknya tunggal, berarti to be-nya adalah
is. Selanjutnya menentukan verb 3. Pada kalimat she bakes cake every day yang menjadi kata kerjanya adalah bake dan bentuk ketiganya adalah bake. By, cukup pindahkan saja. Kemudian tentukan subjek bentuk pasif. Pada kalimat she bakes cake every day, subjeknya adalah she. Buka lagi buku catatan kalian, bentuk pasif dari subjek she itu apa? Ya betul, her. Selanjutnya everyday-nya cukup dipindahkan saja, taruh di belakang. Jadi cake is baked by her every day. Selanjutnya she baked cake yesterday. Yesterday berarti ini adalah kalimat past tense atau lampau, karena yesterday artinya kemarin. Sekarang lihat rumus kalimat pasif untuk past tense apa? Objek to be bentuk past atau lampau, verb 3 by subjek bentuk pasif. Objek pada kalimat tersebut adalah cake. Pindahkan cake-nya ke sini. Kemudian tentukan to be-nya. Cake itu to be-nya is, yang di atas adalah is, tapi dalam bentuk lampau. Nah, lihat bentuk is, lampaunya apa? Was. Selanjutnya tentukan kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga dari bake itu sama saja, bake juga. Jadi pindahkan langsung. Selanjutnya by, pindahkan juga. Terakhir tentukan subjek bentuk pasif dari she. Lihat di buku catatan kalian apa? Her. Tuh, pindahkan her-nya di sini. Selanjutnya yesterday-nya juga pindahkan saja langsung di belakang. Kita sudah punya dapat kalimat pasif bentuk past tense. Selanjutnya she is baking cake now. Ing dan now. Now itu artinya sekarang, berarti ini sedang terjadi. Kalimatnya berarti present continuous tense. Lihat rumus pasif untuk present continuous tense apa? Objek to be, being, verb 3 lagi by subjek bentuk pasif. Nah, pada kalimat ini objeknya apa? Cake. Tuh, pindahkan cake-nya ke depan. Kemudian tentukan to be-nya apa. Karena cake ini tunggal, berarti to be-nya adalah is. Selanjutnya being, karena ini adalah verb ing, maka saat bentuk pasif pun harus ada ing-nya. Maka kita tambahkan being ke dalam kalimat. Baru tentukan verb 3-nya. Verb 3 dari kata bake atau memanggang itu adalah bake. Dan selanjutnya by, pindahkan saja by. Terus tentukan subjek bentuk pasif. Subjek pada kalimat tersebut adalah she dan bentuk pasifnya adalah her. Adverb of time-nya yaitu now, pindahkan saja di belakang. Selesai. Soal yang berikutnya. They watch football game every day. They watch football game yesterday. They are watching football game now. They watch football game every day. Every day berarti ini adalah setiap hari. Berarti kebiasaan. Present tense. Lihat lagi rumus bentuk pasif untuk present tense, yaitu objek to be, verb 3, by, dan subjek bentuk pasif. Objeknya adalah football game, pertandingan sepak bola. To be-nya, ayo, is atau are. Football game, satu saja ini pertandingannya. Berarti to be-nya adalah is. Betul sekali. Selanjutnya, kata kerja ketiga dari watch. Kata kerja ketiga dari watch
adalah watch. Tinggal ditambah ed belakangnya, pindahkan ke sini. Selanjutnya by juga dipindahkan. Terakhir menentukan subjek bentuk pasif dari they. Lihat catatan kalian. Apa bentuk pasif dari subjek they? Them. Betul, pindahkan ke sini. Kemudian adverb of time-nya every day cukup dipindahkan saja di belakang. Selanjutnya yang kedua, they watched football game yesterday. Yesterday berarti kemarin, lampau. Berarti ini adalah kalimat past tense. Coba lihat lagi rumus kalimat pasif untuk past tense apa? Objek to be bentuk past atau lampau tetap menggunakan verb ketiga by subject bentuk pasif. Objeknya pada kalimat tersebut adalah football game, pertandingan sepak bola. To be-nya karena ini tunggal berarti to be-nya adalah is. Hanya saja karena ini adalah bentuk past tense berarti to be-nya juga harus past atau lampau. Dan bentuk lampau dari is adalah was. Lagi-lagi menggunakan kata kerja ketiga, dan kata kerja ketiga dari watch adalah watch. Sama. By, pindahkan saja. Selanjutnya menentukan subjek bentuk pasif dari they, yaitu them. Pindahkan ke sini. Terakhir adverb of time-nya atau keterangan waktunya yesterday atau kemarin. Yang ketiga, they are watching football game now. Ada verb ing dan ada kata now. Now itu artinya sekarang. Ada verb ing berarti kegiatan ini sedang terjadi. Mereka sedang nonton pertandingan sepak bola sekarang. Lihat bentuk pasif dari present continuous tense itu apa? Ya, objek. To be tetap. Dan karena ini ada ing, maka harus ada being. Tetap menggunakan verb 3 by subjek bentuk pasif. Objeknya masih tetap sama, yaitu pertandingan sepak bola, football game. To be, karena ini tunggal berarti to be-nya adalah is. Dan karena ini verb ing, maka bentuk pasifnya juga harus ada ing-nya. Kita tambahkan being di sini. Baru kita tambahkan lagi kata kerjanya, yaitu kata kerja bentuk ketiga dari watch, yaitu watch. Ada ed-nya di belakang, ditambah by, kemudian subjek bentuk pasif dari they adalah them. Keterangan waktunya yaitu now, tinggal ditambahkan saja di belakang. Lanjut. Kendra plays puzzle every day. Kendra played puzzle yesterday. Kendra is playing puzzle now. Kendra plays puzzle every day. Every day, setiap hari. Berarti ini adalah kalimat present tense. Buka bentuk pasif dari kalimat present tense apa? Objek, to be, verb 3 by subjek bentuk pasif. Objek pada kalimat tersebut adalah puzzle, maka puzzle dipindahkan di depan. Kemudian tentukan to be-nya. Puzzle ini is atau are. Anggap saja karena puzzle ini satu, karena puzzle itu satu, maka to be yang tepat adalah is. Selanjutnya menentukan kata kerja ketiga dari play, yaitu played. Pindahkan play-nya. Lanjut dengan by. Pindahkan saja. Dan terakhir menentukan subjek untuk pasif.
pada kalimat itu subjeknya adalah Kendra. Nah, bentuk pasifnya karena ini nama orang berarti tidak perlu dirubah, cukup dipindahkan saja. Selanjutnya adalah adverb of time, every day. Pindahkan saja di belakang. Terus Kendra play puzzle yesterday. Yesterday, kemarin, berarti lampau. Dan played-nya juga menggunakan kata kerja kedua. Sekarang lihat bentuk rumus pasif dari past tense apa? Object, to be bentuk past atau lampau, tetap menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3 by subject bentuk pasif. Objeknya sama seperti yang di atas, yaitu puzzle. Pindahkan saja puzzle-nya. Kemudian to be, seperti yang di atas sama, to be-nya adalah is, tapi bentuk past atau lampau, yaitu was. Selanjutnya kata kerja ketiga dari played, yaitu sama saja played. Kemudian by, langsung pindahkan saja. Dan terakhir menentukan subjek bentuk pasif. Sekali lagi karena ini nama orang, yaitu Kendra, berarti tidak perlu dirubah, cukup langsung dipindahkan saja. Begitu juga dengan keterangan waktunya, yaitu yesterday, langsung pindahkan saja. Dan terakhir, Kendra is playing puzzle now. Now dan verb ing, berarti ini sedang terjadi. Maka nama tensesnya adalah present continuous tense. Lihat bagaimana cara mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif dalam bentuk continuous tense, yaitu object, to be, being, masih menggunakan kata kerja ketiga, by, dan subjek bentuk pasif. Objeknya tadi apa? Betul, objeknya adalah puzzle. Pindahkan puzzle-nya di depan. Terus menentukan to be. Karena di sini puzzle-nya tunggal, maka to be-nya adalah is. Selanjutnya, karena ini verb ing, bentuk pasifnya juga harus ada ing-nya. Maka harus kita tambahkan being. Barulah ditambahkan kata kerja ketiga dari play, yaitu played by, dan subjek bentuk pasif dari Kendra. Karena ini nama orang, pindahkan saja. Dan jangan lupa kata keterangan waktunya, yaitu now, juga pindahkan saja di belakang. We read Quran every day. We read Quran yesterday. We are reading Quran now. We read Quran every day. Sekali lagi, every day di sini menyatakan kebiasaan. Berarti tenses yang digunakan adalah present tense. Lihat bentuk pasif dari present tense, yaitu object, to be, kata kerja ketiga by, subjek bentuk pasif. Objeknya adalah Quran, dan Quran itu tunggal, berarti to be-nya adalah is. Lalu kemudian kata kerja ketiga dari read itu sama, tapi bacanya beda. Tulisannya sama, bacanya beda. Read bacanya. Kemudian pindahkan by-nya. Dan terakhir bentuk pasif dari subjek we. Buka lagi catatan buku kalian. Bentuk pasif dari subjek we adalah us. Pindahkan di sini. Dan jangan lupa pindahkan juga keterangan waktunya, yaitu every day atau setiap hari. Selanjutnya, we read Quran yesterday. Yesterday itu artinya kemarin. Berarti ini adalah kalimat lampau atau past tense. Untuk mengubahnya menjadi kalimat pasif, lihat rumus kalimat pasif untuk
past tense apa? Objek, to be, bentuk past atau lampau masih menggunakan kata kerja ketiga by ditambah subjek bentuk pasif. Objeknya adalah Quran, taruh Qurannya di depan. To be-nya, karena Quran ini tunggal, maka to be-nya adalah is. Tapi karena ini adalah kalimat past tense, maka juga harus menggunakan to be bentuk lampau atau past, yaitu was. Selanjutnya menentukan kata kerja ketiga dari read. Itu apa? Read. Kata kerja ketiganya adalah read. Tulisannya tetap sama, cara bacanya saja yang beda. Lalu selanjutnya by-nya dipindahkan saja, dan terakhir subjek bentuk pasif, yaitu bentuk pasif dari subjek we adalah us. Pindahkan di sini, dan jangan lupa keterangan waktunya yaitu yesterday. Dan terakhir, we are reading Quran now. Kami sedang membaca Quran sekarang. Berarti ini sedang terjadi. Tensesnya adalah present continuous tense. Lihat bentuk pasif dari present continuous tense apa? Objek, to be ditambah being, masih dengan kata kerja ketiga by subjek bentuk pasif. Objeknya adalah Quran. Pindahkan Qurannya di depan. Selanjutnya menentukan to be. To be-nya ingat ada is, am, are. Quran ini karena tunggal berarti to be-nya adalah is. Dan karena ini verb ing, reading, berarti bentuk pasifnya juga harus ada ing-nya dengan ditambah being. Baru kemudian ditambahkan dengan kata kerja ketiga dari read, yaitu read. Pindahkan saja read-nya ke sini, kemudian diikuti dengan by, baru menentukan subjek bentuk pasifnya dari we, yaitu us. Begitu juga dengan keterangan waktunya, yaitu now atau sekarang, pindahkan saja di belakang. Jadi kita sudah membahas exercise 1. Sekarang kalian coba kerjakan exercise 2 dengan menggunakan cara yang sudah Ibu jelaskan di video.